Makanya gue heran, David Luiz tuh diperpanjang tuh buat apa, men? Buat apa? Ngawak mulu gitu, astaga. What's up Football Mania? Back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gue. Di video ini gue akan memprediksi pertandingan semifinal FA Cup yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu subuh dan Minggu subuh ya. Itu yang pertama ada Arsenal versus Manchester City, yang kedua ada MU versus Chelsea. Oke, sekarang gue mau ngebahas dulu dari Arsenal versus Man City. Jadi sebelumnya gue udah lempar polling di tab komunitas YouTube gue soal menurut kalian siapa-siapa aja nih tim yang akan lolos ke babak final. Apakah akan terjadi derby Manchester? Artinya di sini City ketemu MU, ataukah akan terjadi derby London antara Arsenal versus Chelsea, atau mungkin nggak jadi derby tapi ketemu London versus Manchester, entah Arsenal versus Man United atau mungkin City versus Chelsea. Kita nggak tahu. Oke, sekarang gue akan ngebahas dulu kira-kira dari Arsenal City siapa yang lebih berpeluang untuk lolos. Terlepas dari semua rekor pertemuan, kalau berkaca ke pertandingan terakhir antara Arsenal lawan City, gue bisa berani bilang memang keunggulan ada di City ya. Kenapa? Dari segi squad pemain, dari segi kekompakan tim, semua dimiliki sama City. Semuanya totally, absolutely right. City jauh lebih kuat. Dan City pengen banget mengakhiri musim ini dengan trofi. Maksudnya dalam arti kan mereka udah dapetin trofi Piala Liga Inggris. Mereka nggak jadi juara IPL. Dan mereka ngincer trofi Liga Champions yang masih jauh sebenarnya kan tahapnya. Dan ini sebenarnya FA Cup jadi trofi yang bisa dibilang paling deket yang diburu sama City. Dan memang peluangnya ada di sini di semifinal. Gue nggak bilang Arsenal tim yang jelek, enggak. Mereka punya banyak banget potensi pemain-pemain bagus. Dari mulai pemain senior mereka, beberapa ada yang menurut gue layak untuk dipertahankan, jangan dijual di musim depan. Dan menurut gue Arsenal sekarang lagi punya banyak pemain muda yang berkualitas, cukup berbakat, which is Bukayo Saka, Reiss Nelson, Martinelli, siapa lagi tuh ya, Joe Willock, udah ya, ada lagi Rob Holding juga menurut gue itu cukup bagus. Kieran Tierney juga meskipun bukan dari akademi Arsenal tapi pembeliannya cukup bagus. Rob Holding. Nah yang jadi masalah Arsenal ini kan sebenarnya para squad di bagian defense mereka yang udah mulai uzur alias tua. David Luiz, Sead Kolasinac, siapa lagi tuh ya, Shkodran Mustafi yang udah mulai udah tua gitu. Kalau udah tua kan susah untuk Arteta ngasih taktik yang baru, ngasih skema pertahanan yang baru. Lihat aja kayak Chelsea no, Rudiger, Zuma. Gua nggak bilang mereka tua ya, tapi udah terlalu sulit untuk dibentuk. Makanya kenapa di sini Arteta pengen banget ngebangun squad berisi para pemain-pemain muda untuk bisa menerapkan taktik barunya Arteta. Karena menurut gue Arteta ini punya masa depan. Dan maksudnya dari secara filosofi taktikalnya kita bisa lihat lah, dia pelatih yang punya gaya membangun sepak bola yang menurut gue cukup menghibur dan modern. Maklum, dia dididik sama Pep Guardiola kan selama bertahun-tahun. Jadi menurut gue make sense kalau misalkan Arteta punya tipikal bermain yang memang Arsenal pengen banget mengontrol pertandingan, pengen banget bermain menyerang, seperti di zaman-zaman Arteta masih jadi pemain dan juga di zaman-zaman kejayaannya Arsenal. Gue pengen ngomong satu hal bahwa gue rindu Arsenal yang dulu sih sebenarnya, karena gue terjun atau mungkin menonton bola dari zaman 2010. Jadi gue di eranya Robin van Persie gitu ya, RVP, Gervinho gitu-gitu. Gue sempat juga ngobrol sama salah satu fans Arsenal di DM Instagram. Sebenarnya Arsenal itu menurut gue gimana? Ya tadi gue udah bilang Arsenal tuh timnya bagus dan musim depan apa aja yang harus dilakuin. Menurut gue pemain-pemain yang tua buang deh. Makanya gue heran, David Luiz tuh diperpanjang tuh buat apa, men? Buat apa? Ngawak mulu gitu, astaga. Maksud gue kan pemain udah jelas-jelas nggak berkontribusi, terus juga banyak error, itu buat apa dipertahankan gitu. Maksud gue ya buang-buangin lah gitu kan. Kalau memang fokusnya mau ke Arsenal, maksudnya pemain-pemain muda, ya udah fokus ke situ, cari back-back yang sejauh ini lebih berpengalaman. Meskipun pemain muda nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena kan konteksnya di sini Arteta mau membangun kembali squad yang dia impikan gitu. Otomatis kalau dia lagi ngebangun target juara, nggak fair kalau langsung ngasih dia target untuk juara, bener nggak sih? Dan memang
dengan Arsenal bisa masuk final pun kalau misalnya dia bisa ngalahin City, menurut gue udah sebuah suatu prestasi yang luar biasa. Karena dengan segala macam gonjang-ganjing internal Arsenal, terus juga di tengah pandemi kayak sekarang, Arsenal bisa sukses balik ke final FA Cup juga menurut gue suatu pencapaian yang luar biasa. Dan kalau mereka udah di final, bukan tidak mungkin mereka bisa menargetkan untuk jadi juara. Tapi menurut gue sih cukup berat, karena di semifinal pun lawannya City juga bukan lawan yang kacang ya. City ya kita tahu dengan skuad pemain yang seperti itu, dengan tren mereka yang lagi naik-naiknya, dan dengan mereka lagi dapat kebahagiaan usai mereka terbebas dari jeratan hukum dari UEFA. Itu membuat mereka lebih bersemangat dan ya lebih ingin membuktikan lah, fuck the haters gitu kan, gue bisa dapetin piala nih cuy gitu. Dan ya kembali lagi, City juga punya kelemahan dalam segi counter, karena terakhir dengan pertemuan dalam pertemuan versus Arsenal juga menurut gua awal-awal laga juga Arsenal cukup bisa menyulitkan City memang, karena City juga penyakitnya nggak konsisten sih musim ini, karena belakangnya juga kadang pelan untuk turun. Ya lu tau lah seperti yang suka gue bahas. Oke, kalau prediksi gue sih City lebih unggul, of course. Di samping gue fans, gue realistis City bisa unggul. Cuma memang ada kemungkinan juga mungkin penalti, tapi enggak sih, menurut gue unggul City. Full 90 menit City bisa menang. Oke, next MU Chelsea. Ini justru lebih seru menurut gue. Chelsea musim ini memang lagi nggak bisa ngalahin MU, kita akui aja. Dengan segala macam keglamoran yang diberikan kepada Frank Lampard, kita tahu bahwa squad Chelsea ini masih perlu pembangunan. Dalam arti kayak mereka belum perfect, mereka belum kayak Liverpool. Dan memang squad Chelsea, squad Arsenal juga sama. Sebenarnya situasi mereka tuh hampir sama. Cuma ya Arsenal jauh lebih parah buruk aja center back-nya, dan depannya juga kadang-kadang mejan. Depannya Chelsea lebih subur ketimbang Arsenal. Jadi kenapa Chelsea lebih tinggi di klasemen ketimbang Arsenal? Sebenarnya kalau kita lihat pola permainan, kadang juga nggak konsisten dari segi defense. Defense Chelsea juga menurut gue cukup bikin deg-degan sih, khususnya buat para fans ya. Rudiger menurut gue nggak banyak membantu. Oke, dia berpengalaman, oke dia lebih mending di antara yang lain, Tomori, Zuma, Christensen. Rudiger lebih mending, tapi bukan berarti udah top. Makanya kenapa gue agak bingung nih, kok rumor-rumor yang diberikan ke Chelsea itu semua yang berbau nyerang ya. Kalau nggak gelandang, striker. Mereka udah beli Ziyech, oke. Mereka udah dapetin Werner, oke, good. Dan mereka ngincer Kai Havertz. Come on man, gue ngerti sih lu mau ngelepas Willian, Pedro. Ya kita nggak tahu, mungkin kedepannya mereka berhasil mendatangkan center back top berkualitas. Kita juga nggak tahu. Isunya kan center back AC Milan mau diincar tuh, Alessio Romagnoli. Sebagai fans Milan, gue ngerasa kayak, woi, come on, Romagnoli itu jangan dibuang dong. Jangan dijual lah Milan, please. Lu tuh juga lagi ngebangun gitu. Kenapa gue jadi bahas Milan nih? Oke, MU. Gua akui MU sekarang sudah berhasil menemukan performa terbaik mereka. Keseimbangan squad, winning team udah kelihatan. Gelandang, menurut gua ini gelandang paling the best nih. Matic menjaga area defense, Pogba lebih central midfield, dia lebih aktif untuk menjaga lini tengah secara keseluruhan. Sementara Bruno Fernandes gelandang yang tipenya menjadi lebih seorang playmaker. Kadang dia bergantian juga sama Pogba. Sayapnya juga menurut gua oke, dengan Greenwood lagi naik. Martial Rashford juga menurut gue udah mulai kompak lagi. Dan jujur gue akui ya, MU berpotensi untuk kembali ke MU yang ditakuti zaman Sir Alex. Gue udah bisa ngomong dan menurut gue ini prediksi gue paling bener. Kalau aja next season Ole dan juga manajemen berhasil ngerekrut pemain-pemain yang bagus ya, gue berani ngomong musim depan MU bakal jadi penantang gelar juara. Serius, gue gak bohong. Dan kalau gak ada cedera ya. Dan ini konteksnya lawan Chelsea. Berat. Ini menurut gue berat di Chelsea cuy. Dan berat di MU juga. Terakhir juga MU gak konsisten kan lawan siapa ya, gue lupa tuh. Yang imbang padahal mereka bisa mengunci posisi 3 kalau mereka menang. Southampton ya apa siapa, gue lupa deh tuh. Aduh asli, sorry banget. Cuma menurut gue ini kembali lagi di semifinal ini segala semua bisa terjadi. Apalagi mainnya tanpa penonton. Pure tactical yang bekerja di sini dan skill individu. MU Chelsea. Gue pegang MU sih cuy. Terlepas dia penalti atau full time, menurut gue MU sih yang bakalan lolos. Dan kemungkinan finalnya akan terjadi dari Manchester. Oke, thank you so much guys for watching this video. Gue mau tahu prediksi lu soal semifinal ini. Lu pegang siapa? Komen di bawah sekarang. Dan gue gak mau lu cuma prediksi, menurut gue yang menang ini. Kasih alasan dong. Kasih yang membuat gue tuh kayak, come on man, kalian tuh bener-bener football mania. Kalian bener-bener EA squad yang punya knowledge yang sangat bagus gitu. Komen di bawah sekarang, oke? Prediksi skornya juga boleh.
siapa yang bakal lolos ke semifinal dan siapa menurut lu yang bakalan jadi juara FA Cup. Komen. Oke? Thank you so much guys for watching this video. Terima kasih juga yang lu udah like video ini. Terima kasih juga buat lu yang udah subscribe. Jangan lupa gue ingetin lu untuk tombol loncengnya dinyalain, diteken, diklik. Kenapa? Ya, kita udah nggak bisa berharap dari algoritma YouTube zaman sekarang. Itu yang gue udah bilang. Makanya kenapa gue minta lu untuk nyalain tombol lonceng biar kalau gue upload video lu tahu. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Thank you so much guys for watching this video. I am Edward Ronam signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye. Selain chattingan kan pasti mau lah ya video callan gitu kan ya. Betul sekali zaman sekarang itu yang dicari. Video call itu kan paling nikmat ya. Soalnya kan nggak cuma dengar suara, Bisa ngeliat Langsung juga. kan. Iya. Meskipun yang lu raba-raba kayak gini cuman kayak iya ditanya. Raba-raba apaan Cil? Hi, Cecily. Raba-raba apa Cil? Ya kan, wes jangan salah dong. Saya masih di bawah umur. Gemes-gemes gitu kan. Astaga. Balikan sama mantan atau temenan sama musuh. Wow, menohok sekali. Balikan sama mantan atau Temenan sama musuh. sama musuh. Dia mulai bingung. Apa ya? Dia mulai Susah bingung. Balikan sama Berhasil. Akhirnya saya membuat Anda berpikir. Oke. Dan pertimbangannya adalah oke, mungkin dia kurang baik buat gua atau gua punya yang lain. Iya. Kenapa lu ngomong punya yang lainnya tuh alis lu naik? Apa maksudnya? Maksudnya apa itu, ha? Saya bisa melihat Anda dari sini. Wah. Gak tahu, itu refleks aja. Nggak, mungkin karena lu abis nonton World of Merit gitu ya kan? Oh, iya, betul sekali. Sia-sia. Gila, itu pelajarannya banyak banget loh dari itu film kalau lu nonton. Oh gitu ya? Bagus banget. Iya, tapi kalau lu mau nikah jangan nonton itu. Nanti nggak jadi nikah. Oh iya, jangan.